عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنات تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, pujian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya, yang telah memberikan karunia-Nya, yang telah memberikan semua apa yang kita pinta, bahkan yang kita tidak pinta. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menantang manusia, hamba-hambanya untuk menghitung kalimat-kalimat nikmat-nikmatnya. Ya. Karenanya kita patut wajib mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi shalihat. Bahkan ketika tertimpa musibah pun tetap kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang Allah puji akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh Muhammad, perangaimu di atas perangai yang sangat mulia, sifatmu di atas perangai yang sangat mulia. Kita berharap semoga kita dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minum dari telaga Kautsar. Minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nah, di pekan keempat ini kita akan membahas kembali apa yang telah kita mulai dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Yang dimana di pertemuan lalu telah kita bahas beberapa faedah tentang, pertemuan lalu tafsir Pak ya, karena pekan ketiga. Di 2 pekan lalu telah kita bahas beberapa faedah tentang sholat sunnah. Yang dimana kita telah membahas hadis yang membicarakan tentang sholat duhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya di 2 pertemuan lalu kita bahas tentang apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duha atau tidak. Adapun riwayat tunggal yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sholat duha adalah riwayat yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duha juga, yaitu istrinya ibunda kita semua Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha. Dari Aisyah sebagai ridhonya, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat duha biasanya 4 rakaat dan beliau menambahkannya sesuai dengan izin Allah. Datang darinya lagi dari Aisyah maksudnya, anha su'ilat ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Wahai Aisyah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha? La illa yaji min maghribi. Tidak, beliau enggak salat duha kecuali datang dari perginya. Jadi kalau tidak musafir sebelumnya, maka tidak sholat duha. Ini konteks hadis kedua. Berarti menyelisih hadis pertama yang mengatakan sholat duha 4 rakaat. Kemudian datanglah darinya lagi dari Aisyah, hal ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qattun subhanal duha wa inni la usabbiha. Kata Aisyah, aku enggak pernah tuh melihat Rasulullah SAW sholat duha, tapi kalau aku sholat, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kita telah mengulik, kita telah mencari tahu tentang semua riwayat yang mengatakan bahwasanya dan hadis yang mengatakan bahwasanya apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha atau tidak. Yang intinya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam salat duha, namun terkadang beliau tinggalkan. Bahkan dari wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat yang dia cintai, Abu Hurairah, Abu Darda dan lain-lainnya, wasiat ini terulang. Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bi thalathin." Sahabatku Rasulullah, kekasihku Rasulullah, kata Abu Hurairah, mewasiatkanku untuk 3. Puasa 3 hari dan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian witir sebelum aku tidur, kemudian sholat duha. Ya. Ini isyarat bahwasanya, dan Abu Darda juga sahabat yang lain juga diberikan wasiat spesial khusus oleh Rasulullah SAW. Ini isyarat bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memerintahkan dan juga orang yang melakukan. Namun kita telah pernah bahas apa hukumnya melestarikan atau memudawamahkan salat duha setiap hari. Hukumnya adalah boleh, namun hendaknya
at-tanawwu fi ar-rakaat, divariasikan dalam rakaat. Misal antum hari ini sholat duhanya 2, besoknya sholat duhanya 4, besoknya 2 lagi nggak masalah. Atau makin naik nggak masalah. Tidak ada batasan untuk sholat duha sebagaimana tidak ada batasan untuk sholat malam. Kemudian besoknya lagi 4, besoknya lagi 8, misalkan seperti itu. Ya. Mengapa? Karena kalau kita memudawamahkan sholat duha, khawatir jatuh hukum sholat duha ini seperti sholat-sholat rawatib. Sholat-sholat rawatib yang dilakukan setelah atau sebelum sholat yang kita temukan dalam hadis Aisyah dan Ibnu Umar 12 dan 10 itu. Ya, jangan sampai disamakan hukum dengan itu. Karena kekhawatiran itu, ya sudahlah, akhirnya dijadikanlah sholat duha tersebut hukumnya sunnah, namun tidak sampai menyentuh derajat rawatib dengan cara apa? At-tanawwu fi rakaat, divariasikan rakaatnya. Karena Ibnu Taimiyah berkata salah satu bentuk ibadah itu sunnah, salah satu khas ciri-ciri ibadah itu sunnah adalah rakaatnya variatif. Ya, bervariasi maksudnya. Baik, kita lanjutkan hadis dari Zaid ibn Arqam. Dari Zaid ibn Arqam. Hadis nomor 317 kalau di kami. Silakan yang ingin baca. Tafadhal. Pak Rajifan. Hadis nomor 311. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salatul awwabin, awwab. Wanya panjang, awwabin, awwab, awwab. Salatul awwabin hina tarmadul shaul. Salatlah orang-orang yang bertaubat adalah salatnya orang yang bertaubat adalah ketika anak unta bahasa diriwayatkan oleh Tirmidzi. Jazakallah khairan. Dari Zaid bin Arqam, beliau meriwayatkan hadis tentang waktu terbaik untuk dilaksanakannya salat duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul awwabin hina tarmadul fisal." Salatnya orang-orang yang suka taubat itu kapan? Ketika anak unta itu kecil itu karena panas, akhirnya dia berlindung kepada ibunya atau berlindung kepada sesuatu. Ya. Kita ambil mufradat hadis ini. Awwab itu diambil kata abayub. Artinya ada yang udah atau raja yarji'u, ada taba yatubu, pulang artinya. Jum awwab, wal awwab ar-raja' ila Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa itu awwab? Awwab itu adalah orang yang suka pulang kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ini wazannya fa'al, Pak ya. Jadi al-wazn takrar, mengulang terus dia. Dosa, pulang lagi dia dosa, tobat lagi dia dosa, kembali lagi. Ya. Bitarki dzunubi wa fi'li ta'ati wal khairah. Wal khair. Dengan dia melaksanakan ketaatan dan meninggalkan dosa-dosa. Ini syarat bahwasanya sekali lagi ikhwan yang Allah muliakan, justru dari tanda muslim atau dari tanda orang itu beriman kepada Allah, dia berdosa. Dia berdosa. Karena dengan dosa itulah ada potensi menyesal. Ada dengannya seorang itu menyesali dosanya, dia pun berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita buat mukadimah sebentar tentang hadis ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu bersabda, "Laulam tudznibu," kalau kalian itu enggak berdosa, kalian enggak mau berdosa dan kalian enggak berdosa, aku takut justru kalian jatuh kepada dosa yang lebih dahsyat daripada dosa yang kalian ingin hindari dari awal. Dia enggak pengen berdosa. Saking dia enggak berdosa, akhirnya tumbuh sifat ini apa? Al-ujub, sifat ujub. Oh, orang kalau sudah ujub, hati iblis, setan. Kalau sudah merasa baik, sulit diperbaiki, Pak. Orang kalau sudah merasa benar, sulit dibenarkan. Apa yang mau dibenarkan? Karena ya Allah buat dia melakukan dosa agar apa?
agar dan Allah menanamkan dalam dirinya itu potensi untuk berdosa agar apa? Agar dia tahu dia memiliki dosa dan punya Rabb yang Maha Pengampun. Itulah hikmah salah satu kita berdosa. Ya. Apa yang kita bisa petik dari hadis ini? Ma yu'khadz min hadis beliau berkata, "Waqtu salatid duha min irtifa'i syamsi qaid ramah ba'da tulu'iha ila qubail az-zawal." Waktu salat duha itu ketika matahari sudah meninggi keluar, pluk. Nah, ya. Ya seperti busur lah. Ba'da tulu'iha, setelah tulu', karena kalau masih tulu', masih apa? Masih proses dia untuk keluar itu masih waktu untuk dilarang salat duha. Masih waktu dilarang. Ingat hadis yang kita ambil kemarin, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalli fihin wa an naqbur fihin mautana. Ada 3 waktu yang dimana Rasulullah melarang kita untuk sholat di dalamnya dan mengkuburkan jenazah-jenazah kita ketika itu. Salah satunya ketika matahari mulai keluar sampai tartafi', sampai dia benar-benar keluar. Jadi proses itu nggak boleh, Pak. Ya, karenanya Allahumma shalli ala Muhammad. Apa sholat yang antum yang sering kita lakukan apa sholat apa? Syuruk itu. Sholat syuruk. Nanti kita bahas, Pak ya. Nanti kita bahas agar nggak kemana-mana hadisnya. Sabar sebentar. Ila kubail zawal, sampai kubail, sampai sedikit lagi zawal. Ya, sedikit lagi zawal. Karena ketika matahari sudah mulai di tengah, nah ketika matahari sudah mulai di tengah itulah waktu masuk larangan. Waktu masuk larangan. Ya. Sebelumnya itu, nah inilah yang dikatakan bahwasanya tidak ada bayangan dan itulah waktu yang terpanas dan yang dimana anak unta bersembunyi di induknya dan itulah waktu terbaik untuk sholat duha. Berarti kalau kita katakan ya ketika matahari sudah mulai tergelincir ke arah terbenamnya, kalau kita ke barat ya, ke barat, nah itu kan waktu sholat zuhur ya. Jadi kalau kita belajar matahari gitu Pak, matahari ketika mulai di atas kan tidak membuat bayangan dia, membuat bayangan. Nah, sebelum dia tidak membuat bayangan ini, qadr ya 5 atau 10 menit lah. Itu waktu terbaik sholat duha. Tapi kalau jangan pakai jam Pak, antum hilangkan pakai jam. Jam itu bukan patokan kita untuk sholat, bukan. Matahari, kita ngomongin matahari. Ya. Ketika matahari sudah di atas, itu waktu larangan. Nah, kalau dia sudah mulai tergelincir sedikit ke barat, itu waktu sholat zuhur. Sebelum dia di tengah-tengah, berarti sebelum zuhur, sebelum di tengah-tengah. Nah, 5 atau 10 menit lah ini adalah waktu terpanas yang dimana anak unta bersembunyi di induknya, yang dimana itu adalah waktu terbaik sholat duha. Jadi justru waktu terbaik sholat duha itu adalah di akhir-akhirnya, bukan di awalnya. Kemudian beliau berkata, al-haditsu alladhi ma'ana yadullu ala anna afdal waqtan wa ala anna afdal waqtu laha huwa irtifa'u ad-duha wa irtifa'u harul ard wa quwwati syams. Wa dzalika wa ihtiraqil fisal auladul ibil min syiddati ramda. Hadis yang bersama kita menunjukkan bahwasanya ada waktu terbaik untuk dilaksanakan salat duha. Kapan? Ketika matahari mulai tinggi justru. Wartifa'u harul ardi wa quwwati syams, dan ketika matahari sudah meninggi dan menguat panasnya, itu waktu salat duha itu. Ya. Dan ditandai dengan terbakarnya atau merasa panasnya anak-anak unta auladul ibil min syiddati ramda, karena panasnya matahari atau karena panasnya ramda, pasir di sana panas. Akhirnya dia ngumpet ke ibunya, kuciluk. Nah, waktu salat duha terbaik tuh. Bukan masalah sekarang aja aneh pengen lebih cepat, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, inna as-salata kanat al-mu'mini kitaban mauquta. Salat itu adalah waktu yang telah ditentukan, bukan cepat-cepatan, bukan lama-lamaan. Kalau main cepat-cepatan kita salat zuhur sekarang yuk, lomba yuk. Kalau main cepat-cepatan ayo salat asar sekarang kalau bisa.
Tapi ternyata dari salah satu syarat dari salat adalah dukhulul waqt, waktu masuknya itu, dan juga termasuk kesempurnaan salat itu sendiri adalah waktu salatnya atau waktu masuknya salat. Halnya dengan salat witir yang pernah kita belajar ikhwan yang Allah muliakan. Sebagaimana malam itu memiliki 3 waktu, awal malam, tengah malam, dan akhir malam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan memotivasi manusia untuk salat witir di akhir malam, akhir malam. Nah, kenapa nggak dimotivasi untuk di awal malam? Ini syarat bahwasanya ada waktu tertentu yang dengannya lebih besar pahala seorang hamba jika dilakukan salat witir di dalamnya. Akhir malam. Namun beliau memberikan opsi di sini. Tapi kalau ada yang takut ketiduran, sholatlah sebelum tidur. Jadi di awal malam kan kita tidur kan habis isya. Ya, Allah alam bisawab. Beliau berkata, "Summiyatil kasalatu salatul awwabin, li'annahum abau wa rahalu ila ta'atillahi wa ibadatihi, wa hinama ishtaghallan wa hinama ishtaghallan nasu bitijaratihim wa mata'ihim wa ziraatihim wa mala ba'dhum ila raha fayatil awwabun bi dzikrillah taala." Allahu akbar. Kenapa salat duha dikatakan salatnya orang yang bertaubat, ikhwan? Kenapa? Karena mereka pulang, mereka pergi, mereka berangkat kepada ketaatan Allah dan kepada ibadah kepadanya ketika manusia sedang disibuk-sibukkan dengan jual beli mereka, dengan pekerjaan mereka, dengan harta-harta mereka, dengan ladang-ladang mereka, dan bahkan manusia itu ya ada yang istirahat, banyak yang istirahat di waktu duha. Oh, paling enak tidur Pak di waktu duha Pak. Ya, tapi gimana? Karena dinas jadi nggak tidur. Akhirnya dia kerja. Namun ada beberapa hamba Allah ini yang Allah berikan taufik kepadanya, dia nggak tidur. Padahal waktu tidur, dan dia karena waktu istirahat dia tidak gunakan tidur, dan karena waktu istirahat boleh diberikan ke luasan waktu untuk istirahat, dia lebih memilih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana enggak ajib itu orang itu, insyaallah. Fayatil awwabun bi dzikrillah taala. Namun orang-orang ini malah mendatangi Allah untuk mengingatnya. Wa yanqati'una an kulli matlubi siwah, dan dia tidak meminta apapun ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah yang memberikan taufik. Dan ikhwan yang Allah muliakan, kalau kita saksikan orang-orang terdahulu itu mereka salat-salat paling kelihatan kesolehan seorang itu dari salat duhanya. Ya, salat duhanya insyaallah. Salatul awwabin. Ya, salat orang yang soleh, orang yang suka taubat itu dari salat duha. Kelihatan, Pak. Kalau salat malam itu apa? Populer lah bahasanya. Salat yang masyhur, populer di kalangan manusia. Ya. Dan banyak manusia ketika malam itu istirahat, akhirnya mereka bisa sholat malam. Namun kalau sholat duha ini berbeda, dia berbeda. Ketika manusia sedang disibukkan dengan hartanya, dengan dunianya. Namun Allah berikan taufik kepada Allah yang Allah berikan untuk menjalankan sholat duha. 24 rakaat saja, Pak. Ya. Allah alam bisawab. Adapun tadi yang kami janjikan ketika kita bicarakan tentang sholat syuruk atau sholat isyraq. Dua-duanya nggak benar Pak ya. Dua-duanya nama itu salah. Ustaz yang benar syuruk apa isyraq? Salah dua-duanya. Jadi mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang hamba untuk sholat ketika matahari sudah mulai keluar? Dari salah satu hikmah dan faedahnya adalah agar kita tidak tasyabuh dengan orang-orang di luar Islam, Majus, Nasara dan lain-lainnya. Karena mereka biasa memulai tasbih, bukan tasbih Pak ya, memulai pujian-pujian mereka, memulai sholat-sholat mereka ketika matahari keluar sebagai bentuk hormat, sebagai bentuk taat, sebagai bentuk salut kepada matahari. Ya. Adapun kita meyakini bahwa matahari, semua yang ada di muka bumi Allah dan di luar muka bumi Allah ini adalah wajah, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada matahari dan bulan. Apa kata Allah? Hari di mana kami katakan kepada matahari dan bulan, datanglah kepada kami tau'an au karha,
wahai matahari, wahai bulan, langit, bumi, datang kepadaku, kata Allah. Sini. Mau suka, mau nggak suka, datang. Apa kata mereka? Qalata ataina ta'i'in. Mereka berdua mengatakan, ya Allah, kami datang bukan terpaksa, kami datang taat kepadamu. Loh, bagaimana hamba, bagaimana makhluk yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini malah diibadahi oleh banyak orang? Ana tanya, ikhwan, lebih banyak orang yang mentauhidkan Allah atau orang yang berbuat syirik kepada Allah di muka bumi ini? Berbuat syirik, Pak. Manusia itu ada berapa miliar? Yang muslim itu sedikit. Coba kalau kita sisir semuanya, coba kalau kita seleksi satu persatu. Islam itu banyak, Pak. Di Oman, antum tuh di Oman, di negara Oman itu. Ada mazhab namanya Ibadiyah, bukan ibadillah, anak ibadillah, Pak. Ibadiyah pakai dha. Tuh, subhanallah. Itu fikihnya sendiri, ininya sendiri, subhanallah. Aneh. Islam itu kata Rasulullah SAW akan terbagi menjadi 73. 73 ini semuanya masuk neraka. Satunya masuk. Kita berharap kita menjadi satu golongan yang dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak Islam ini. Karena ikhwan yang Allah muliakan, kalau kita lihat Islam saja sudah terpecah belah. Banyak Islam yang karena nggak mau melanjutkan apa yang peperangan zaman sekarang, itu bukan urusan kita. Intinya, ya, kebanyakan orang itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu bukti lapangan. Dan ternyata semua apa yang Allah ciptakan di muka bumi itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita lihat kufuran itu merajalela. Jangankan beribadah kepada patung. Ada loh orang yang beribadah kepada sapi, ada. Jangankan itu, ada orang yang beribadah kepada setan, ada. Satanik ya. Iblis jadi Tuhan, itu gimana? Itu gimana? Konsep mikirnya itu gimana? Miskonsepsi terbesar sepanjang sejarah itu. Menjadikan iblis Tuhan. Ada kata Ibn Taimiyah, sesat apapun kesesatan pasti ada pengikutnya. Ada pengikutnya, nggak mungkin. Ya. Nah, untuk menyelisih itu semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti agar seorang itu tidak mentasyabuh diri mereka, terlebih dalam peribadatan orang-orang kafir. Ustaz, saya sholat aja demi Allah. Saya nggak ada niat untuk menghormati matahari. Saya sholat dua ya, sholat mutlak aja sholat ini. Nggak boleh. Kan innamal a'malu binniyat, Ustaz. Oh, insyaallah. Kan amalan itu tergantung dengan niatnya. Nggak perlu ada niat untuk tasyabuh. Itu fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Ketika ada orang yang dia main petasan, atau dia main bakar-bakar, atau dia ikut merayakan tahun baru ketika tahun baru Masehi, dengan dalih, dengan pembenaran, saya ikut ini soalnya lagi pada kumpul anak-anak saya bakar-bakar, saya barbekyuan, lagi kumpul keluarga saya. Nah, mumpung lagi kumpul, kita makan-makan bareng. Demi Allah, nggak ada niat untuk mengikuti orang-orang di luar Islam, nggak ada. Ini niatnya ngasih makan, masa nggak boleh? Nggak boleh. Nggak perlu niat untuk tasyabuh. Beliau berkata, Syekh berkata, wa tasyabbuhu la yaftakhiru ila an-niyah. Tasyabuh itu nggak perlu dengan niat. Pertanyaannya satu, ente kenapa ngumpul-ngumpulnya di situ? Kenapa? Di waktu itu kenapa? Kenapa nggak sebelum? Kenapa nggak setelah hari itu? Ya nggak rame, Ustaz lah. Berarti karena ramenya itu. Itu dalam masalah dunia. Bagaimana kabar dengan masalah ibadah? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat ada orang yang baru masuk Islam, kemudian di rambutnya itu ada kunciran-kunciran seperti orang-orang di luar Islam. Orang-orang luar Islam itu dikuncir rambut biasa.
Apa kata beliau SAW? Sunat, ikhtatin, sunat. Walqi angka sya'ral kufri. Itu rambut-rambut yang kamu pintal, yang kamu kuncir itu cukur semuanya, cukur. Ya. Padahal banyak loh orang-orang yang menguncir rambutnya itu tidak ada niat tasyabuh. Tapi itu sudah dikatakan tasyabuh karena tasyabuh tidak diperlukan di dalamnya niat. Itu bantahannya mudah, Pak. Tasyabuh nggak perlu niat di dalamnya. Kalau ada orang yang berlenggak-lenggok jalannya, laki-laki lenggak-lenggok padahal dia laki-laki. Ente jalan-jalan begitu kayak perempuan. Enggak, Ustadz. Saya nggak ada niat buat ngikutin perempuan. Itu udah tasyabuh, nggak perlu lagi niat di dalamnya. Ya, Allah alam bishawab. Sekali menyampaikan ini kawan yang Allah muliakan. Jadi kalau sholat syuruk atau sholat isyraq itu lebih baik antum katakan, lebih baik kita namakan itu adalah sholat duha yang dikedepankan, yang didahulukan. Telitilah ketika silakan diteliti. Nabi SAW bersabda man sholal ghadata, hadis yang sangat populer, sangat terkenal. Barang siapa yang sholat subuh kemudian diduduk berzikir kepada Allah, ya. Kemudian dia sholat duha, sholat setelah itu 2 rakaat, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala haji umroh sempurna. Kalau pernah dikatakan tambahan sempurna itu lemah. Bahkan dia mengatakan nih hadis ini lemah sedari awal. Namun mengapa hadis ini tetap boleh dilakukan, bahkan direkomendasikan untuk diamalkan, padahal membawa kelemahannya? Karena 3. Yang pertama, dia tidak menyelisih hadis yang lebih sahih daripadanya. Ada gak hadis tentang sholat subuh berjamaah? Ada. Ada gak hadis yang mengatakan duduk berzikir kepada Allah? Ada. Ada gak hadis yang mengatakan sholat duha? Ada. Dia tidak menyelisih hadis yang lebih sahih daripadanya. Kedua, dia tidak menyelisihi syariat umum kebanyakan. Gak ada. Tidak ada yang menyelisih syariat. Kemudian itu masuk ke dalam fadhail amal. Disinilah dipertahankan, bahkan dimotivasi. Silakan dilakukan Pak, nggak masalah. Sebelum Anda lanjut, banyak pertanyaan. Ustaz, aneh sholatnya di masjid luar, ikut kajian di sini, akhirnya sholat duha di sini. Apakah dapat? Nggak dapat Pak. Ya, nggak boleh. Udah nggak dapat. Bahasanya dia sudah berpindah tempat. Hadisnya jelas, tekstual. Secara teks mengatakan dan duduk. Karena antum kan udah jalan naik motor, bahkan sebelum berangkat kajian makan bala-bala dulu tadi, ya kan? Allah alam bisa. Betul. Hadis selanjutnya. Ahmad, Iqra alaina. Hadis 200 berapa sekarang? 300 berapa? 311. Sintai. Sintai. Apa apa? Ya. Ya. Betul. Apa baca. Siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menilai sebagai hadis gharib. Hadis yang gharib. Dakika sebentar. Dalam hadis yang dibawakan oleh Anas dan lainnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholat duha sintai asyarata rakaat, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya istana di surga." Dan hadis ini dihukumi dhaif dan gharib. Bahkan dalam riwayat dari Aisyah yang membicarakan tentang bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja salat 12 rakaat dikatakan maudhu', palsu lah. Kalau udah palsu ditinggalin lah. Palsu itu ya bukan Rasulullah ya yang lakuin atau yang ngomong, itu udah
made in China itu palsu. Ya. Beliau mengatakan al-hadisu dhaifun lakinnahu qawiyya bi syawahidihi. Hadisnya dhaif namun dikuatkan oleh syawahid-syawahidnya. At-Tirmizi berkata gharib, Hafiz isnaduhu dhaif wa qala fil Fath lahu Hajar maksudnya. Lahu syawahidu idza dummat ila hadits idza dummat ila hadits Anas tuqawwa biha wasulah litijaju bihi. Kalau ditambahkan dari hadis Anas maka menguat hadisnya. Wal syahidun min hadis Abi Darda, dan punya hadis dari Abi Darda yang lainnya kalau Rasulullah sallallahu man sholat duha rakaatain lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat maka tidak ditulis dari orang-orang yang lalai. Wa man shalla sintai asyar rakaah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat duha 12 rakaat maka akan dibangunkan oleh Allah istana di surga untuknya. Qala Al-Munziri berkata, rawahu At-Tabrani fil Kabir wa rawahu Al-Thiqat wa fi Busayya qabl. Dan intinya adalah ikhwan yang Allah muliakan, hadis ini masuk ke dalam fadhail amal saja. Hadis ini masuk ke dalam fadhail amal saja. Ya. Banyak hadis-hadis yang mengatakan seperti ini, seperti subhanallah, itu kalimat tasbih itu adalah pohon di surga. Namun untuk mendeskripsikan atau untuk menentukan pahala suatu ibadah itu berbuah suatu pahala yang pasti, itu berpulang kepada hadis harus, Pak. Ya, seperti kita katakan, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi akan diterangi dari kakinya sampai ke Bait Al-Ma'mur atau sampai ke langit sana. Dalam hadis yang lain, barang siapa sampai dia akan diterangi sampai Jumat depan. Nah, ini pahala yang terdeskripsi harus juga dibangun di atas hadis yang mendeskripsikannya. Nggak boleh kita katakan barang siapa yang sholat Jumat maka Allah akan berikan seakan-akan dia infak. Nah, itu nggak boleh, Pak. Secara khusus seperti itu nggak boleh kita katakan pahala hadis seperti itu. Walaupun dalam ranah motivasi nggak boleh. Jadi ada orang ingin memotivasi sholat duha, ente sholat duha, nanti kalau ente sholat duha, ente dapat pahala 1 gunung Uhud misalkan. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Bahkan termasuk dalam dusta di atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda pernah ingat? Kajian Syekh siapa? Lupa. Ada seorang syekh bilang, antum yang sering dimarahi sama istri antum, tenang, senanglah, berita gembira untuk antum. Ya. Semakin kita dimarahi istri kita di dunia, semakin rindu bidadari surga dengan kita sana, insyaallah. Anda nggak percaya, masa Ustadz Kondang ngomong begitu sih? Anda teliti hadisnya, benar ternyata ada hadisnya, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Idza adat imra'atun min ahli jannati zawjuha atau zawjaha, kama qala. Jika ada seorang perempuan ahli dunia, istri antum itu maksudnya. Jika seorang istri menyakiti hati suaminya, maka bidadari di surga berkata, la tu'zi, istri dunia jangan disakitin. Innama huwa fiki dakhilun. Dia itu di dunia sama kamu cuman sebentar. Dan dia akan kembali kepada kami. Allahu Akbar. Hadis itu, ikhwan. Hadis sahih. Nah, untuk menyatakan motivasi itu kan motivasi, ikhwan, agar kita rindu dengan surga, rindu dengan bidadari surga dan lain-lain. Ini harus dibangun juga di atas hadis, dalil. Nggak boleh kita demi menyenangkan hati manusia, mentergib hati mereka, akhirnya kita bentuk kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang bagus, bahasa Arab yang terstruktur, ya seakan-akan itu adalah hadis. Man kadzaba alayya muta'ammida. Apa kata Nabi, barang siapa yang berdusta di atas namaku sengaja, siapin kamu dapat bangku VIP di neraka. Bangkunya udah ada. Nggak mungkin, Pak, bangkunya nggak ada, orangnya nggak ada. Nggak mungkin. Pasti orangnya juga ada juga. Ya. Jadi karenanya untuk mencap hadis ini benar, qasr, istana di surga, istana. Nah, istana di surga ini nggak pernah dikatakan Rasulullah SAW. Taib, kalau bait, kalau rumah di surga ada.
Hadisnya ada maksudnya. Tapi kalau mengatakan istana itu sepertinya tidak ada. Karenanya hadisnya ini banyak dikatakan lemah. Ya. Adapun mereka yang berdalil dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, Ustaz, sholat duha 12 rakaat kita katakan maudhu hadisnya. Kalau sudah maudhu, tinggalkan Pak. Itu hadis palsu, benar-benar palsu. Tidak dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tapi hadis yang terakhir sebelum kita masuk ke bab sholat jemaah dan imamah. Fadhal Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khairan. Dari Aisyah, ibunda kaum mukminin, semoga berdoa berkata, kala itu Nabi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti fa shalat duha 8 rakaat. Kala itu Nabi sallallahu masuk ke rumahku dan beliau salat duha 8 rakaat. Ya. Hadisnya ikhwan yang Allah muliakan, hadis ini sejatinya adalah hadis yang senada dengan hadis dari Aisyah di atas. Ingat Rasulullah SAW la yusalli duha illa ayyaji amim maghibihi. Beliau enggak salat duha kecuali datang dari safarnya. Nah, berarti hadis ini cocok dengan hadis di atas. Beliau masuk rumahku salat 8 rakaat, berarti beliau habis bepergian. Berarti dari awal beliau enggak dalam rumah gitu intinya ya. Ya dulu hadis yang kita bahas yang lalu, ala anna salatul duha tusalla 12 raka'ah wa ya la tunafi al-a'dad al-ukhra fa in aqallaha rak'atan wa aktsaruha 12 raka'ah. Amal masyhur min madhhab Imam Ahmad fa aktsar saman lima jaa fi al-Bukhari wa Muslim an Ummi Hani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi amil fatah shalla 8 raka'atin subhat ad-duha. Hadis yang kita baca sebelumnya yang mengatakan 12 rakaat dibangunkan di surga sebuah istana itu ya. Ini tidak menghilangkan bilangan-bilangan salat duha yang lain. Berarti harus 12. Enggak. Berarti harus segini, tidak. Namun yang lebih banyaknya adalah 12 rakaat. Ya. Namun yang lebih kuat yang terpilih dari mazhab Imam Ahmad adalah yang paling banyak itu bukan 12, yang paling banyak itu hanyalah 8. Seperti hadis Bukhari dan Muslim dari Ummu Hani, Rasulullah SAW ketika penaklukan Mekah, beliau sholat 8 rakaat, sholat sunnah duha. Adapun hadis yang kita bahas sekarang, fayufidu anna sholat duha 8 rakaat, dan ini mengatakan sekali lagi, duha itu 8 rakaat. Qala muharriruh, ara anna la ta'arudha bain ahaditsil waridati fi adadi sholat duha. Aku melihat tidak ada salah atau tidak ada saling mematahkan dari bilangan-bilangan sholat duha. Tidak ada silang pendapat dari bilangan-bilangan sholat duha. Wal jama' bainahuma mutayassar, dan mengumpulkan semua hadis itu mudah. Kama qala Ibnu Jarir fi ma taqaddam, seperti Ibnu Jarir sebelumnya. Fa kullu wahidin minas sahabati haddatsa bima ra'a wa ma sami'a, karena semua sahabat itu meriwayatkan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam taratan yusalli raka'atain. Bahkan Nabi SAW kadang sholat dua rakaat, kadang 4, kadang 6, kadang 8, dan kadang beliau sholat 12 rakaat. Wala munafata wala ta'arudha wallahu a'lam, dan tidak ada silang pendapat dan tidak ada selisih di antara mereka semua, hadis-hadis mereka semua, dan Allah lebih tahu. Intinya, khulasah, intinya atau ringkasannya adalah anna sunnatud duha istafadat akhbaruha, bahwasanya salat duha itu terlalu banyak beritanya. Kalau kita katakan istafadat itu beritanya banjir, Pak. Bahasa Arab banjir itu faidon. Beritanya banjir, banyak. Wa anna yustahabul mudawamatu 'alaiha, disunahkan untuk dimudawamahkan. Liman lam yusalli bil lail, apalagi orang itu enggak sempat salat malam. Ingat, telah kita pelajari kalau ada orang yang terluput darinya salat malam, maka disunahkan untuknya melakukan, bahkan ditekankan untuknya melakukan sholat duha ya, ditambah 1 rakaat agar genap, dengannya seakan-akan dia mengqadha sholat malamnya. Karena sholat malam itu ganjil ditambah witir, Pak, maksudnya ya. Kan kalau witir tambah 1 jadi genap lagi. Itulah sholat duha. Lialla tafutahu ibadatun nahari wal laili ma'an. Maksudnya agar dia tidak luput ibadah malam, ibadah siang enggak luput.
malamnya nggak sholat witir atau nggak sholat malam, siangnya nggak sholat duha, wah luput dua-duanya sayang. Biar nggak luput, bolehlah luput malam, siangnya nggak luput. Ya, agar termaafkan. Wa ma man lahu salatul laili fa innahu min afdal ay yaghibba fiha. Adapun salat-salat malam, karena wa ma man lahu salatul lail, adapun orang yang telah melakukan salat malam, maka dia jangan melulu salat duha. Ente udah salat malam, jangan melulu salat duha. Riban aja, riban itu bolong-bolong, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Wa naqallaha raqatan, dan paling sedikit adalah 2 rakaat. Wa aksaroha 12 rakaat, yang paling banyak 12 rakaat. Wa anna waqtaha min irtifa'i syamsi qaidu ramah ila qabaila zawal, dan waktunya adalah ketika matahari meninggi sampai sebelum zawal itu ya. Ya. Ada faidah yang sangat cantik, silakan disimpan ikhwan, faidah yang beliau sampaikan. Ikhtalafatil ahaditsu an Aisyah fi salati duha famarwiyun anha. Ada 4 hadis dari Aisyah tunggal, tadi ada yang bilang tunggal di atas, tentang sholat duha itu sendiri. Saksikan. Yang pertama, sholaha min ghairi tahdidin adad. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat duha tanpa ada keterbatasan rakaat. Yang pertama, sholat duha faidahnya yang pertama kita ambil apa? Sholat duha itu tidak ada batasan rakaat. Riwayat dari Aisyah juga, yusalli duha 4 rakaat wa yazidu ma syaa. Beliau sholat duha 4 rakaat sih biasanya, tapi nambah kalau Allah memberikan Rasulullah SAW kesempatan pastinya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku dan sholat duha 8 rakaat. Yang kedua, faedahnya Aisyah juga meriwayatkan Rasulullah SAW masuk ke rumahku sholat duha. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak pernah sholat duha kecuali datang dari safar. Yang keempat, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat duha sedikit pun ketika di rumahku. وجمع القاضي عياد بين إثبات الصلاة ونفيها بأنها في الإثبات نقلت أخبار من رآه من الصحابة فروت عنه دون أن تنسب إليه وما روايات دي فإنها لم تشهده يصليها. Diriwayatkan bahwanya sholat duha itu dipindahkan atau diberitakan oleh banyak yang melihat, diriwayatkan oleh mereka tanpa dinakan kepada mereka juga. Ada riwayat-riwayat yang tidak meriwayatkan Rasulullah sholat duha disaksikan oleh para sahabat. Wahada jam'un la ba'sa. Kumpulan ini nggak apa-apa kita kumpulkan. Wa idza amkana al-jam'u yusaru ilaihi. Dan kaidah fikih mengatakan jamak itu lebih didahulukan daripada kita mentarjih satu sama lain, wallahu alam. Jadi cara menjamak 4 faidah yang kita petik dari hadis Ummul Mukminin Aisyah ini bagaimana ikhwan? Yang pertama tadi sholat duha 4 rakaat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam masuk rumah ke sholat duha 8 rakaat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dia tidak sholat duha kecuali datang dari safarnya. Kemudian keempat, beliau tidak pernah melihat sholat duha di rumahnya. Berarti apa yang kita kumpulkan dari sini? Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini premis, semuanya premis. Konklusinya apa? Konklusinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya melakukan sholat duha setelah safar tanpa bilangan tertentu. Itu faedahnya. Dan ulangi, Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat duha kecuali setelah safar, dan itu tanpa bilangan tertentu. Untuk benar-benar mencerminkan adalah sholat duha itu hukumnya sunnah. Allah a'lam. Alhamdulillah telah kita bahas bab tentang sholat duha ya. InsyaAllah, atau sholat tatawud telah kita bahas. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita masuk ke bab terbaru. Masya Allah, setelah sekian purnama Pak ya, kita membahas tentang sholat sunnah. InsyaAllah kita akan bahas sholat
jamaah wal imamah, tentang sholat jemaah dan tentang keimamahan menjadi imam dalam sholat. Allah alam bisawab. Soal ada bertanyakan, tafadhol. Assalamualaikum. Ya. Sudah? Adapun salat duha secara berjamaah, maka itu tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam berjamaah. Ingat, ikhwan, sholat malam itu disunahkan untuk sendiri-sendiri. Ya, kalau sholat tarawih itu pengecualian lah, sholat tarawih. Nah, apakah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam berjamaah dengan Ibn Abbas yang kebetulan ketika itu datang dan dipindahkan ke kanan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga boleh kita katakan diperbolehkannya juga sholat duha berjamaah? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Namun dikaitkan dengan pembelajaran maka diperbolehkan, Pak. Contohnya, tadi antum bilang ada anak-anak di satu sekolah dibiasakan dengannya mereka sholat duha berjamaah dengan satu imam. Apakah boleh? Boleh 1-2 kali lah. Nggak masalah. Tapi yang lebih baik daripada itu adalah kita hanya mengedukasi mereka untuk sholat duha tanpa dipimpin oleh satu imam. Sholat bersama-sama, sholat bersama-sama. Ya, bukan bersama-sama sholat. Jadi sholatnya bersama-sama gitu. Dibalik juga sama aja sih. Dipimpin dengan satu imam itu tidak ada contohnya. Tapi kalau untuk edukasi 1-2 kali, nanti bacanya seperti ini, nggak masalah, Pak. Edukasi. Ya. Jangan dibiasakan, khawatirnya nanti dia akan mengalahkan yang wajib. Ya, jangan mengalahkan yang wajib. Oh, nanti sholat duha berjamaah. Oke, sholat wajib. Nah, ini nggak boleh karena sholat wajib itu punya khas, mempunyai kekhasan sendiri. Apa itu berjamaah? Ditinggalkan saja. Namun kalau edukasi 1-2 kali, tafadhol. Allah alam bisawab. Untuk. Assalamualaikum. Insya Allah tanggal 13 Mei kan saya ke Amerika melalui Tokyo. Jadi dari Indonesia ke Tokyo. Nah, dalam perjalanan itu kan selisihnya 12 jam. Naik apa? Naik motor kok. Oh, ya. Kan yang sama juga. Nah, gimana kalau adanya pas Jakarta udah lewat Isya. Tapi ada begitu sampai Amerika. Iya. Sebentar Pak, kesemutan ini kaki. Ya, jawabannya adalah betul, sholat isya lagi. Betul, sholat isya lagi. Betul. Terlebih kalau antum ketika datang ke Amerika atau datang ke negeri yang antum datangi dan mereka sedang sholat berjamaah, maka yang itu menjadi wajib, yang ini jadi sunnah. Jadi tidak elok seorang muslim melihat sholat orang muslim berjamaah yang lain dan dia meninggalkannya, nggak boleh, Pak. Ya, jadi tetap sholat lagi. Allah alam bisawab. Betul. Assalamualaikum. Ya, ya. Katanya apa? Iya. Misalnya matiin nasi atau nyalain lampu, ya. Yang sholat 2 rakaat itu sholat sunat 2 rakaat itu bukan sholat subuh atau sholat isya ya. Apakah boleh diniatkan langsung dengan sholat duha? Iya. Cukup.
Adapun jawaban pertanyaan pertama, kalau pindah matiin lampu atau ngambil mushaf misalkan atau kamar mandi misalkan, apakah memutus pahala? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Jadi nggak apa-apa untuk melakukan hal-hal seperti itu selama dia masih ada di sekitar atau di tempat yang dimana dia sholat subuh di dalamnya. Intinya antum sholat subuh di mana? Di situ kan? Nah, nggak masalah. Tapi kalau sudah pindah tempat, Allah alam bisawab, sepertinya tidak. Jadi kan antum sholat di misalkan di masjid fulan, sekarang kajian di masjid Alan misalkan. Nah, itu kan beda tempat. Jelas? Allah alam bisawab. Adapun yang kedua, diniatkan sholat duha, ya itu memang sholat duha. Niatkannya sholat duha apa? Jadi antum niatkan sholat duha. Memang diniatkan sholat duha. Nggak ada niat seperti itu. Nggak ada. Penamaan sholat syuruk. Kenapa antum bilang itu namanya sholat duha? Kenapa? Karena diwakilkan di waktu duha. Dan karena beliau SAW, Nabi SAW ngomong itu sholat duha. Karena beliau sendiri sholat duha. Gitu. Kenapa kita katakan kalau kajian kemarin yang ada bahas di masjid lain itu, kenapa kita katakan sholat jenazah itu sholat jenazah? Padahal sholat jenazah itu nggak cocok dikatakan sholat, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Tapi kenapa kita katakan sholat jenazah? Kenapa? Karena mudah jawabannya. Karena Nabi SAW bilang itu sholat. Kita katakanlah itu sholat, bukan doa. Walaupun lebih cocok ke doa dia, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Ya, karenanya antum namakan itu sholat syuruk, mana dalilnya? Apalagi sholat isyrok, nggak ada dalilnya. Namakanlah itu, niatkanlah juga, bukan namain saja ya. Itu juga katakan sholat duha. Sholat duha yang dikedepankan nggak masalah. Tapi kalau antum nanya, Ustaz, saya lebih besar pahala mana? Sholat duha di akhir-akhir waktu sebelum zawal itu, ketika anak unta kepanasan, atau sekarang? Kalau untuk orang yang sholat berjamaah sholat subuh ya sekarang, demi mendapatkan pahala haji umroh sempurna. Tapi kalau ada orang yang berpindah tempat, kalau ada orang yang memang sedari awal sholat subuhnya di masjid yang lain, atau setelah sholat subuh dia nggak bisa berzikir kepada Allah, maka hak untuk dia mendapatkan pahala yang besar adalah sholat duha nanti ketika matahari sedang panas. Sesuai dengan kondisi masing-masing saja, Pak. Jelas ya? Balam bisa. Terakhir, Pak ya. Gimana apakah membatalkan sholat ketika kita sholat berjamaah? Kita apa namanya? Bau dari samping-samping di kanan kita, baik itu bau wangi yang berlebihan atau bau yang biasa. Kita tidak ke sholat lain gitu, mundurkan diri. Apakah itu boleh? Pindah saf. Ya. Jawabannya adalah tidak membatalkan. Lah, jangan putus, Pak. Albina dibangun di atas rakaat yang sebelumnya dia telah lakukan. Enggak boleh diputus. La tubtilu amalakum. Jangan batalkan amalan-amalan kalian. Ya, enggak boleh. Rasulullah SAW saja sholat waktu itu sholat asar dalam riwayat 2 rakaat, dalam riwayat 3 rakaat. Beliau kurang 2 rakaat, bukan? Beliau nggak ngulang lagi 2 rakaat, nambah 2 rakaat. Ini isyarat, yang salah saja nggak boleh dihapus, apalagi yang benar. Jelas? Nah, diriwayatkan juga Rasulullah SAW itu juga pernah gerak dalam sholatnya. Ketika lagi sholat, tiba-tiba beliau maju. Kucul. Lagi sholat berjamaah, Pak. Beliau maju jalan, ngambil sesuatu, mundur lagi. Setelah sholat, sang sahabat berkata, ya Rasulullah, Ra'inaka tanawalta syai'an fi sholatika. Ya Rasulullah, ketika kami di belakangmu, kami melihat engkau ingin meraih sesuatu dalam sholatmu. Kata beliau SAW, aku diperlihatkan surga. Sampai-sampai aku melihat anggur dengan tandannya. Hampir-hampir itu aku petik, kalian bisa makan. Nah, aku ingat, yaitu intinya Rasulullah SAW mundur lagi. Beliau maju, Pak. Kucul. Gerakan-gerakan dalam sholat itu dimaafkan. Apalagi gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Enggak masalah.
Ya, Allah alam bisawab. Baik, kita cukupkan Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.